Cognitive Dissonance Theory. Pencetusnya yaitu Leon Festinger. Nama kelompok 3 Almatin Mauran Harifani 18.03265 dan Arnia Astriani 18.03231. Gagasan teori ini yaitu Festinger mengamati sebuah perasaan tidak nyaman yang memotivasi orang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan itu. Menurut Roger Brown, 1965, diantaranya 1. Hubungan konsonan atau konsonan relationship, yaitu ada dua elemen ketika dua elemen tersebut pada posisi seimbang. 2. Hubungan dissonance atau dissonance relationship, yaitu elemen tidak seimbang satu sama lainnya. 3. Hubungan tidak relevan atau irrelevant, yaitu ada ketika elemen tidak mengimplikasikan apapun mengenai satu sama lain. Konsep dari teori ini yang pertama, magnitude of dissonance atau besaran disonansi. Ketiga, besaran disonansi atau rasional. Konsep yang kedua yaitu cope with dissonance, mengatasi disonansi. Caranya dengan menambah kepercayaan, mempengaruhi pentingnya kepercayaan, dan mengubah keyakinan. Selanjutnya yaitu asumsi. 1. Manusia menginginkan konsistensi dalam kepercayaan, sikap, dan perilaku mereka. Yang kedua, disonansi diciptakan oleh inkonsistensi psikologis. Yang ketiga, disonansi adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang mendorong orang melakukan tindakan dengan efek terukur. Yang keempat, disonansi memotivasi upaya untuk mencapai konsonan dan upaya mengurangi disonansi. Contoh hubungan konsonan. Jika kita percaya bahwa kesehatan dan kebugaran itu penting dan kita berolahraga 3-5 kali seminggu, maka keyakinan kita tentang kesehatan dan perilaku kita memiliki hubungan konsonan atau satu sama lain. Hubungan disonans. Contohnya, Muslim percaya bahwa minum sedikit alkohol tidak apa-apa. Dalam kasus ini, keyakinan agama bertentangan dengan keyakinan tentang alkohol. Hubungan tidak relevan. Contohnya, untuk mengurangi korupsi, gaji pejabat dinaikkan. Dalam hal ini, sebetulnya tidak ada hubungan antara gaji dengan perilaku korupsi. Konsep magnitude of dissonance atau besaran disonansi adalah yang mengacu pada jumlah kuantitatif disonansi yang dialami seseorang. Besaran disonansi akan menentukan tindakan yang mungkin dilakukan orang dan kognisi yang mungkin dapat mereka lakukan untuk mengurangi disonansi. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi besaran disonansi, yaitu pertama, tingkat kepentingan atau importance atau seberapa besar masalahnya mempengaruhi tingkat disonansi yang dirasakan. Kedua, jumlah disonansi dipengaruhi oleh rasio disonansi atau jumlah kognisi disonan yang relatif terhadap jumlah kognisi konsonan. Ketiga, besaran disonansi dipengaruhi oleh alasan bahwa seseorang terpanggil untuk membenarkan ketidakkonsistenan tersebut. Alasannya mengacu pada penalaran atau rasional yang digunakan untuk menjelaskan mengapa ada ketidakkonsistenan. Semakin banyak alasan seseorang harus menjelaskan perbedaannya, maka semakin sedikit disonansi yang akan dirasakan. Konsep yang kedua adalah cope with dissonance atau mengatasi disonansi. Menjelaskan bahwa disonansi dapat dikurangi melalui perubahan perilaku dan sikap. Sebagian besar penelitian berfokus pada penelitian yang terakhir. Banyak cara untuk meningkatkan konsistensi berdasarkan kognitif, dan teori tersebut menyarankan beberapa metode yang dapat digunakan seseorang untuk mengurangi disonansinya. Kita dapat mengatasi disonansi dengan 1. Menambah kepercayaan konsonan kita. 2. Mengurangi pentingnya kepercayaan disonan kita. 3. Mengubah keyakinan kita untuk menghilangkan disonansi dengan cara tertentu. Tradisi sosiopsikologi. Psikologi sosial merupakan tradisi komunikasi yang memerhatikan pentingnya interaksi yang mengaruhi proses mental dalam diri individu. Aktivitas komunikasi merupakan salah satu fenomena psikologi sosial seperti pengaruh media massa, propaganda, atau komunikasi antarpersonal lain. Contohnya, seorang bapak yang melarang anaknya untuk merokok, tetapi sang bapak sendiri
itu ngerokok. Hal ini sangat bertentangan apa yang dilakukan oleh bapak tersebut dan apa yang menjadi patokan bapak tersebut. Padahal bapak tersebut sudah mengetahui dampak dari merokok tersebut. Tetapi ia masih tetap melarang anaknya untuk merokok. Karena bagi bapak tersebut, merokok dapat menenangkan diri dia. Konteks komunikasi interpribadi atau komunikasi interpersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri atau individu. Proses komunikasi ini terjadi dalam diri seorang berupa proses pengolahan informasi melalui penginderaan dan sistem saraf. Contohnya berpikir. Berpikir, kita dapat menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Kita dapat memilah dan memilih sebuah informasi yang mana kebenarannya itu ada dan yang mana kebenarannya itu masih dipertanyakan. Kesimpulan dari teori ini, perasaan ketidaknyamanan seorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan dan memotivasi seorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Jadi, teori disonansi itu adalah yang membahas tentang rasa ketidaknyamanan seseorang karena sikap dan pemikiran itu sangat saling bertentangan. Tetapi orang tersebut memotivasi dirinya untuk menghilangkan rasa ketidaknyamanan tersebut.